Dan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika membahas dosa besar, beliau meletakkan syirik menempati posisi yang pertama. Jadi ketika beliau menyampaikan dosa besar, maka syirik adalah dosa yang diletakkan nomor 1. Karena syirik ini adalah kezaliman yang paling zalim. Tidak ada kezaliman yang melebihi zalimnya syirik. Maka Al-Quran mensifati la zulmun azim, benar-benar kezaliman yang besar. Maka sebaliknya, lawan dari syirik adalah tauhid. Maka keadilan yang paling adil itu adalah tauhid. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, "Lau anna syirka a'damu dzulma fa inna tauhida a'dalul adla." Jika syirik itu adalah kezaliman yang paling zalim, maka tauhid adalah keadilan yang paling adil. Jadi syirik ini kezaliman yang paling zalim, maka tauhid adalah keadilan yang paling adil. Maka penting bagi kita untuk senantiasa mengajarkan kepada keluarga kita, putra putri kita, masyarakat kita, pentingnya menjauhi dosa syirik. Saya sudah sering sampaikan bahwa dakwah tauhid adalah dakwah yang senantiasa update sepanjang masa. Dari zaman Nabi pertama sampai Nabi yang terakhir, semuanya menyerukan u'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di era modern saat ini, sampai pun di era kecanggihan teknologi saat ini, bukan berarti kemudian syirik itu hilang. Bahkan dunia perdukunan yang terkait dengan apa yang disebutkan oleh Nabi, kahin atau arraf, orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib atau orang yang meramal, itu justru bukan hilang, tetapi jasa-jasa mereka juga ditawarkan melalui sosial media. Bahkan pengelarisan pun juga ditawarkan melalui sosial media. Jadi seiring perkembangan zaman yang dakwah itu bisa dipercepat dengan teknologi, maka demikian pula keyakinan yang menyimpang dari Islam itu juga ditawarkan melalui sosial media, termasuk ilmu perdukunan. Padahal Nabi sudah bersabda, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang mendatangi kahin atau tukang ramal atau dukun, tentu dukun di sini yang kita maksud bukan dukun pijet, dukun bayi, bukan ya. Tapi dukun di sini adalah dukun yang meramal atau mengetahui perkara yang gaib atau memberi pengelarisan dan seterusnya yang kita maksud di sini. Maka Nabi bersabda, kalau kita percaya maka faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, sudah kufur dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dukun itu yang asli saja tidak boleh, apalagi yang palsu. Dari yang palsu tidak boleh, apalagi yang asli. Jadi dua-duanya tidak boleh. Maka kalau sekarang lagi viral mengenai masalah dukun yang menggunakan trik-trik sulap, maka itu sama saja juga tidak boleh, karena melahirkan i'tiqad pula, keyakinan pula bahwa orang itu adalah orang yang sakti. Padahal di dalam agama kita sudah dijelaskan perkara yang gaib, la ya'lamul ghaib illallah, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika kita melakukan kesyirikan, naudzubillah, maka Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Jadi dosa syirik itu tidak akan diampuni kecuali sempat bertaubat sebelum meninggal dunia. Artinya kalau tidak bertobat maka tidak diampuni. Maka penting bagi kita untuk berperan aktif membantu masyarakat, memberikan edukasi, pemahaman mana yang termasuk syirik dan mana yang bukan. Karena ada di antara sebagian saudara-saudara kita yang tidak paham yang dikerjakan adalah syirik. Jadi ketika mereka melakukan syirik itu tidak paham. Kenapa tidak paham? Karena mereka menganggap ini sudah warisan simbah, sudah sejak zaman dahulu. Ada yang menyampaikan tinggal meneruskan. Bahkan didoktrin kalau tidak meneruskan kebiasaan simbah maka nanti akan ono opo-opo. Ini yang kadang-kadang semakin menambah keyakinannya, tawakalnya kendor. Padahal hendaknya kita sebagai seorang muslim hanya iktimat, hanya tawakal kepada Allah, bukan tawakal kepada sesaji, tawakal kepada dukun, atau bukan pula tawakal kepada orang sakti. Tapi pastikan wa 'alallah falyatawakkalil mu'minun, kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Jadi perlu memberikan satu edukasi atau pemahaman. Bahkan tidak sedikit pula yang kemudian bertawakal kepada bintang. Kamu lahirnya bulan apa? Saya bulan ini. Oh kalau begitu Scorpio. Scorpio itu asmara bulan ini seret. Pantesan kemarin aku diputus pacar. Masya Allah, tidak ada hubungannya. Kemudian juga ada yang menyebutkan keuangan lancar. Wah kemarin dapat wesel atau dapat transfer. Itu hanyalah cocokologi, ilmu tok-tok gadok. Karena segala sesuatu yang terkait dengan celaka, bahagia, sengsara, semuanya sudah Allah tetapkan. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Allah telah tetapkan rizkinya, ajalnya, celaka atau bahagia sudah Allah tetapkan, bukan karena bintang tertentu. Hari lahirmu apa? Oh hari lahir saya ini. Wah kamu tidak cocok kerja di Aero, pantesan gaji saya kecil. Nah, tidak ada hubungannya. Kita dianjurkan untuk ikhtiar yang maksimal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.